Hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 55 part yang kedua. Kala itu Pino berhasil ditangkap oleh para prajurit dari kerajaan bawah laut. Bahkan kini Pino dibawa ke hadapan Ratu Duyung. Ratu Duyung heran bagaimana bisa seorang manusia bisa sampai ke kerajaannya. Pino mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan yang berasal dari Pulau Ataura. Kemudian salah seorang dari prajurit itu berkata bahwa Pino datang bersama dengan ketiga duyung yang berasal dari Pulau Ataura. Setelah mendengar hal itu, Ratu Duyung memerintahkan para pasukannya untuk menangkap ketiga duyung tersebut. Kini Pino pun ditahan di penjara kerajaan bawah laut. Sesampainya di penjara itu, Pino bertemu dengan Lala. Pino berkata kepada Lala bahwa dia sebenarnya datang bersama dengan Maira, Hera, dan Alda, namun mereka berhasil meloloskan diri dari para prajurit istana bawah laut. Di tempat lainnya, ternyata Maira, Hera, dan Alda belum benar-benar bisa lolos dari kejaran para prajurit itu. Sampai pada akhirnya mereka sampai di depan sebuah gua. Awalnya Hera ragu untuk bersembunyi di dalam gua itu, tapi Maira bilang bahwa mereka nggak ada pilihan lain lagi. Tak hanya ketiga duyung itu saja yang sedang dalam bahaya, ternyata Bu Renata pun sedang dalam bahaya. Bagas sedang menyekap Bu Renata yang kala itu sedang dalam wujud duyung. Bagas hendak menjual Bu Renata kepada seorang kolektor agar Bagas bisa mendapatkan banyak uang. Di saat Bagas sedang beristirahat, Pak Edo datang ke rumah Bu Renata. Dia heran kenapa pintu rumah Bu Renata tidak dikunci. Pak Edo pun masuk ke dalam untuk memeriksanya. Alangkah terkejutnya Pak Edo saat melihat Bagas ada di dalam rumah tersebut. Yang membuat Pak Edo lebih terkejut lagi yaitu saat melihat Bu Renata sedang dalam wujud duyung. Ketika Bagas pergi, Pak Edo bergegas untuk menemui Bu Renata. Kali ini Bu Renata nggak bisa mengelak lagi. Akhirnya Bu Renata mengakui bahwa selama ini dirinya adalah seekor duyung. Kemudian Bu Renata meminta Pak Edo untuk membawanya ke kolam suci karena Bu Renata perlu memulihkan kekuatannya di kolam tersebut. Dengan hati-hati Pak Edo pun membawa Bu Renata ke kolam rahasia. Tak lama setelah itu, kolektor yang hendak membeli Bu Renata datang dengan membawa sekoper uang. Alangkah bahagianya Bagas saat melihat uang tersebut. Tapi kebahagiaan Bagas tiba-tiba hilang saat tahu bahwa Bu Renata sudah melarikan diri. Setelah berendam di dalam kolam rahasia, Bu Renata langsung pulih. Bu Renata sangat berterima kasih kepada Pak Edo. Tak hanya itu saja, Bu Renata pun meminta maaf kepada Pak Edo karena selama ini Bu Renata nggak jujur mengakui bahwa dirinya adalah seekor duyung. Sepertinya Bagas sudah kena batunya. Kini dia dipukuli oleh anak buah dari kolektor tadi. Mereka kesal karena menyangka bahwa Bagas sudah menipu mereka semua. Tak lama setelah itu, Bu Renata datang dan menyerang para penjahat itu. Singkat cerita, kini Putri Aura dan Pipi sudah sampai di kerajaan bawah laut. Sesampainya di sana, Ratu Duyung menyangka jika Pipi itu adalah Maira. Kemudian Putri Aura pun menjelaskan bahwa dia adalah Pipi dan dia juga merupakan musuhnya Maira. Gak sengaja Ratu Duyung mengatakan soal Vino. Saat mendengarnya, Pipi meminta izin kepada Ratu Duyung untuk bertemu dengan Vino sebentar. Tak hanya itu saja, Pipi meminta Ratu Duyung untuk membebaskan Vino saat Pipi berhasil menangkap Maira. Akhirnya Pipi bisa bertemu dengan Vino. Alangkah kecewanya Vino saat tahu bahwa Pipi malah bekerja sama dengan Ratu Duyung jahat itu. Setelah itu Pipi meminta Vino untuk menjauhi Maira, tapi Vino nggak mau. Hal itu tentu saja membuat Pipi semakin marah dan kesal. Di tempat lainnya, Maira, Hera, dan Alda sedang dalam bahaya. Ada beberapa prajurit yang menyerang mereka bertiga, tapi tiba-tiba ada yang menolong mereka bertiga. Maira, Hera, dan Alda heran siapa orang-orang yang telah menolong mereka. Setelah berhasil mengalahkan para prajurit dari kerajaan bawah laut, mereka meminta Maira, Hera, dan Alda untuk ikut bersama dengan mereka. Sesampainya di sebuah gua, mereka bertemu dengan pimpinan dari pemberontak tersebut. Maira mulai memperkenalkan diri mereka dan mengatakan tujuan mereka datang ke kerajaan bawah laut. Setelah tahu identitas Maira, mereka jadi yakin bahwa Maira itu adalah putri mahkota dari kerajaan bawah laut. Maira gak ngerti dengan apa yang mereka maksud. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.